Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya nih? Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan alhamdulillah juga walaupun hari ini kita sedang dalam keadaan puasa Ramadan, tapi bisa semangat ya mengikuti webinar kali ini. Dan mudah-mudahan bagi rekan-rekan dan anak-anak yang bergabung ini bisa mengikuti dari awal hingga akhir tanpa ada kendala. Dan bagi yang bergabung, silakan untuk membuka kameranya terlebih dahulu dan nanti ketika pemateri menyampaikan materi, harap mematikan mic-nya ya. Kalaupun ada pertanyaan, nanti silakan bisa menggunakan aplikasi raise hand dan bisa membuka mic-nya. Nah, tema seminar kali ini, seminar online kali ini, yaitu pemantapan ya, memantapkan pemahaman dan pengalaman keberagaman siswa. Diharapkan melalui pemantapan ini, siswa-siswi dapat melaksanakan ujian dengan lancar. Nah, adapun pemateri atau narasumber yang akan menyampaikan materi kali ini adalah Pak Ramdan Juniarsah, MAG, dan mungkin di sini Pak Ramdan sudah bergabung ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ramdan sudah bergabung. Pak Ramdan bisa monitor. Oke, tapi tadi sudah ada ya, sudah ada bergabung bersama kita. Dan adapun nanti akan disampaikan materinya oleh Pak Ramdan dan ditambahkan oleh Ibu Aam mungkin ya. Dan adapun kali ini moderatornya telah hadir juga di sini. Moderator yang akan memimpin jalannya seminar kali ini yaitu Ibu Kori Konita SPD MT. Apa kabar Ibu Kori, sudah muncul, sudah ada monitor Bu Kori? Hadir Pak Opik, alhamdulillah baik. Oke. Nah, saya akan memperkenalkan dulu ya moderator kita kali ini, yaitu Ibu Kori Konita SPD MT. Beliau lahir pada tanggal 25 September 1987. Alamat beliau yaitu di perumahan The Green Grande Residen, Kota Bandung, dan statusnya sudah menikah. Nah, Ibu Kori ini merupakan guru di SMK Negeri 10 Bandung juga, dan beliau mengampu di program keahlian seni broadcasting dan film. Mengajar di tahun 2017 ya, sampai sekarang. Nah, selain itu, beliau juga ini adalah dosen luar biasa di Fakultas Informatika Telkom University, dan mengampu mata kuliah literasi TIK, tata tulis ilmiah, dan teknik presentasi. Nah, sebelumnya juga Bu Kori ini pernah mengajar di SMA 25 ya, di SMAN 25 Bandung dari tahun 2010 hingga 2017 dan menjadi staf kurs Development and Learning e-learning di Telkom Learning Center pada tahun 2019. Adapun beliau juga pernah mengajar di SMA Al Hidayah Bandung ya pada tahun 2017 dan riwayat pendidikan beliau ini mendapatkan gelar sarjana pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, studi konsentrasi teknologi pendidikan. Beliau ini lulus pada tahun 2019 dan mendapat predikat cum laude. Nah, selain itu juga Ibu Kori ini mendapat gelar magister teknik di Institut Teknologi Bandung. Studi konsentrasinya itu teknologi media digital dan game. Lulus pada tahun 2015 dan mendapatkan predikat cum laude. Nah, tanpa berlama-lama nih Bu Kori, kita langsung saja saya serahkan kepada Ibu Kori sebagai moderator. Mungkin Pak Ramdan sudah bisa dimonitor ya. Pak Ramdan, halo Pak Ramdan. Halo Pak Atep, ada jelas? Alhamdulillah sudah bergabung. Oke, tanpa berlama-lama kepada Ibu Kori Konita SPDMT, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu via Zoom meeting. Walaupun jarak jauh seperti ini, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan niat kita ya untuk belajar bersama di hari yang penuh berkah ini, apalagi bulan Ramadan ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Atep, nama saya Kori Konita. Saya akan memandu acara hari ini selaku moderator. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi pemantapan dari Pak Ramdan. Tapi sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu dengan Pak Ramdan. Saya izin share screen ya, Pak Opik. Bisa Pak Opik, punten, bisa share, saya mau share screen. Bentar, Bu Kori. Baik. Oke, silakan Bu Kori. Oke. Nah, terlampir kurikulum vitae dari Pak Ramdan. Saya akan bacakan ya. Nama beliau Ramdan Juniarsah MAG, lahir di Purwakarta 1 Juni 1986, merupakan seorang mubalik muda yang menyampaikan pesan-pesan dakwah yang dikemas dan dikolaborasikan dengan pagelaran wayang golek. Selain itu juga, beliau merupakan pendidik di SMK Negeri 10 Bandung, juga dosen di Telkom University, dan aktif mengajar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ihsan Cibiru, Bandung. Di sela kegiatan dakwah dan mengajar, beliau sering dilebatkan menjadi instruktur dan pelatih di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Latar belakang pendidikannya S1 dan S2-nya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Wah, banyak sekali training yang sudah diikuti. Salah satunya nih di tahun 2018 beliau menjadi TOT Master Trainer di PPKB GPAI Kementerian Agama Republik Indonesia. Tidak usah berlama-lama, mari kita sekarang saksikan pemaparan materi pemantapan dari Pak Ramdan Juniarsyah. Waktu dan tempat disilakan. Mangga Pak Ramdan. Pak Ramdan. Halo. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya jelas ya? Jelas Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman Rasulillah, amma ba'du. Terima kasih Pak Atep, Bu Kori yang telah memfasilitasi untuk bisa terselenggaranya kelas digital ini. Yang tergabung di sini, oh iya ada Bu Aam, terima kasih Bu Aam sudah ikut hadir. Nanti Bu Aam menguatkan ya Bu Kori dari apa yang saya sampaikan. Jadi temanya ini anak-anakku sekalian, ada jurusan karawitan, ada musik ya, ada juga tari, ada juga di sini broadcasting yang saya ajar. Ada teater ada nggak? Ada Pak. Ada ya? Ada Pak, ada. Alhamdulillah, walaupun tidak semuanya ikut ke sini karena sebagian yang ada di kelas di Pak Haji Ono. Jadi hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang pemantapan bagaimana pemahaman keberagamaan kita. Kita belajar agama ini sejak kecil ya. Dari mulai TK sudah belajar agama, dari mulai SD belajar agama. Secara formal ataupun non formal. Secara formal Anda belajar agama itu nama mata pelajarnya adalah PAI atau Pendidikan Agama Islam. Kalau Anda yang meneruskan nanti secara formal di perguruan tinggi, pendidikan agama itu hanya ada di semester 1. Hanya 1 semester saja. Selebihnya nanti semester 2 dan selanjutnya itu tidak ada lagi pelajaran agama. Jadi kalau setiap tahun, setiap semester di kelas 1 SD, kelas 1 SMP, sampai sekarang kelas 12 SMK, Anda belajar terus agama, maka nanti kalau Anda melanjutkan ke perguruan tinggi, belajar agama itu hanya ada di semester 1 saja. Jadi kesananya tidak ada lagi. Maka Bapak ingin memberikan sedikit gambaran seperti apa sih inti dari agama yang kita pelajari selama ini. Oke, dari kecil Anda sudah belajar agama. Bapak ingin 1-2 orang boleh menjawab dulu ya. Ketika Anda belajar agama, kira-kira apa sih yang Anda pelajari? Satu saja misalkan. Apa yang Anda pelajari selama ini tentang agama itu? Maksudnya agama Islam ya, yang Bapak sebutkan di sini. Arya Pak.
Arya, apa yang Arya pelajari dari agama Islam ini? Nah, jadi lebih tahu tentang rukun iman dan itu Pak Oke, tata cara sholat yang benar. Oke, baik. Bagus Arya ya. Jadi kata Ya. teman kita Arya, selama ini Arya belajar agama itu diantaranya yang nerap adalah belajar tentang rukun iman yang 6, ya. Kemudian Ya. belajar tentang tata cara sholat. Mungkin yang lainnya satu orang lagi saja. Ketika belajar agama selain rukun iman dan tentang tata cara sholat, apa yang dipelajari dari agama? Saya Pak Firman, gimana Firman? belajar hidup lebih baik Pak. Oke, jadi belajar agama itu adalah belajar hidup lebih baik. Jadi belajar tentang nilai-nilai mana yang benar, mana yang salah, supaya hidup lebih baik. Oke ya. 3 kata yang Bapak tangkap dari Arya dan Firman ini. 1, Arya belajar tentang iman, kemudian belajar tentang sholat, dan tadi Firman belajar tentang nilai. Sebenarnya yang sudah teman Anda sebutkan tadi itulah yang disebut dengan rukun agama. Nanti kita jelaskan ya, rukun agama itu kan ada 3. Anda disebut beragama Islam kalau yang 3-nya ini ada dalam diri Anda. Kalau yang Arya sebutkan tadi, saya belajar iman Pak, itu rukun agama yang pertama. Saya belajar sholat Pak, sholat ini adalah bagian dari rukun agama yang kedua. Saya belajar nilai Pak, atau belajar akhlak, mana yang benar, mana yang salah, itu rukun agama yang ketiga. Jadi kalau 3-tiganya ini ada dalam diri Anda, maka Anda disebut orang beragama. Ya. Saya bisa share screen nggak Pak Atep? Maaf, Pak. Oke. Saya coba share screen dah. Muncul ada? Belum. Oh, belum. Pak Ramdan, bentar. Oke, bisa. Baik anak-anakku sekalian, ada ya? Bapak coba share screen saja di sini ya. Kalau berbicara tentang agama, maka Anda tidak lepas dari yang disebut dengan rukun agama. Kalau agama itu sendiri kan orang mendefinisikan secara bahasa, ada yang menyebutkan agama itu kan a tidak gama kacau ya, atau a tidak gama pergi. Jadi agama itu tidak pergi, tidak kemana-mana, atau a tidak gama kacau. Jadi agama itu adalah tidak kacau. Ketika Anda belajar agama, maka hidup Anda tidak akan kacau. Oke. Di sini dalam bahasa Inggris, agama itu disebutnya religion. Ya, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Sanskerta, kita menyebutnya agama, tidak gama kacau. Jadi orang beragama, agama apapun itu hidupnya tidak akan kacau. Ada pegangan hidupnya. Nah, dalam bahasa Arab, agama itu disebut ad-din. Ya, ad-din itu artinya agama. Tapi ad-din juga artinya bukan hanya agama, tapi ad-din juga itu artinya hari kiamat. Coba Anda baca di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang merajai Malik Yaumiddin, di hari ad-din. Yaum itu kan hari, ad-din itu artinya agama. Maksudnya di sana bukan hari agama, tapi ad-din di sana artinya adalah hari kiamat. Maliki Yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari kiamat. Jadi ad-din itu bisa disebut agama, bisa disebut kiamat. Kenapa dalam surat Al-Fatihah ad-din tidak diartikan agama? Karena disebutkan di situ bahwa ad-din adalah hari kiamat, nanti yang menentukan di hari kiamat selamat tidaknya manusia tergantung dari cara dia mengamalkan agamanya gitu. Maka disebutlah ad-din itu adalah agama, disebut pula ad-din itu adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat Allah yang merajai hari kiamat, dan yang menjadi parameter seorang itu selamat atau tidak adalah tergantung dari sejauh mana dia mengamalkan ajaran agamanya. Itu dari definisinya ya. Jadi agama itu tidak kacau. Agama itu adalah yang menjadi parameter pembalasan manusia kelak di hari kiamat, dia selamat atau tidak. Atau misalkan agama itu ada yang menyebutkan tidak kemana-mana, diam di tempat, dia diturunkan dari satu generasi ke generasi. Anda sekarang adalah seorang muslim. Nah bisa jadi muslim kita ini adalah muslim turunan katanya. Tapi walaupun muslim turunan, kita pun kan punya akal. Tentu bisa membedakan, oh ini benar, oh ini salah. Dan kita merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran. Baik sahabat-sahabat semuanya, saya lewat dulu ya tentang definisi agama. Karena yang akan dibahas itu tentang rukun-rukun atau inti dari ajaran agama.
Eh, Kalau Islam itu sendiri kan arti dari Islam itu ada yang menyebutkan dari aslama, ada yang menyebutkan dari salam, ada yang menyebutkan dari salamah ya, yang berarti kedamaian ya, yang berarti keselamatan. Maka disebut beragama Islam itu kalau hidupnya damai. Dan bukan hanya dirinya yang damai, tapi bisa mendamaikan orang lain. Anda disebut beragama Islam dalam definisinya saja ya ini, dari katanya saja sudah salam, sudah salama artinya orang disebut muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika teman kita, orang di sekeliling kita merasa aman dari lisan kita dan dari tangan kita. Kalau Anda sekarang sedang ngobrol di rumah atau ngobrol dengan teman Anda, tiba-tiba teman Anda merasa terancam karena kehadiran Anda, maka keberagamaan Anda masih dipertanyakan. Ada nggak di antara kita mungkin tiba-tiba kurunyung teman kita teh datang, kita lagi ngariung, kita lagi ngobrol, tiba-tiba teman kita teh datang. Ah, ada teman kita datang nih, alhamdulillah, yes. Ada si ini mah saya suka tenang, ada si ini mah saya suka asik, ada si ini mah suka banyak manfaatnya. Nah itu dikatakan Islam, dikatakan Muslim secara bahasa ya. Nah, tapi kalau misalkan kita sedang ngumpul, tiba-tiba teman kita datang dan kita ngegerantes di hati, aya si ieu sok riweuh aya si ieu teh. Aya si ieu sok menyakitkan kata-kata anak teh. Aya si ieu suka menzolimi kita. Nah, dari katanya saja dia bukan seorang muslim gitu. Karena kehadirannya itu tidak menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Disebut dia muslim kalau kehadirannya banyak manfaat, kalau kehadirannya tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Jadi dari kata Islamnya saja, seorang muslim itu sudah bisa menyelamatkan, sudah bisa menjadikan orang lain tenang. Nah, baik sahabat-sahabat semuanya, yang Bapak ingin sampaikan adalah ketika Anda belajar agama tadi, Anda tidak lepas dari belajar rukun agama yang disebutkan oleh teman Anda tadi ya, oleh Arya dan Firman. Apa saja sih rukun dari agama itu? Bapak ingin sebutkan. Pertama, rukun agama itu ada yang disebut dengan Islam. Ya. Yang kedua, rukun agama itu iman. Yang ketiga, rukun agama itu adalah ihsan. Ya. Jadi, rukun itu apa sih, Pak? Rukun itu pondasi. Ibarat rumah, tesah eta rumah disebut rumah, lamun aya tihangna gitu nya. Jadi tiang-tiangnya itu adalah rukun. Jadi keberagamaan kita itu akan kokoh, disebut kita orang beragama, kalau 3 poin ini ada dalam diri kita. Ada Islamnya, ada imannya, ada juga ihsannya. Dari mana kita tahu bahwa rukun agama itu ada iman, ada Islam, ada ihsan? 3 I ya. Kalau ditanya rukun agama, iman, Islam, ihsan, ini dari hadis ya. Sumbernya dari hadis. Sangat sahih sekali hadisnya. Islam, iman, ihsan, ini adalah rukun agama. Anda sudah belajar. Kebanyakan belajar ini baru 2 saja, Islam dan iman. Sementara orang jarang tahu tentang ihsan. Padahal inti dari beragama itu ada pada ihsan ini. Intinya ya, yang lebih intinya ada pada ihsan ini. Oke, rukun Islam sahabat-sahabat masih ingat mungkin dari mulai SD sudah belajar. Rukun Islam yang 5 syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Jadi kalau belajar tentang yang 5 ini, syahadat, sholat, tadi Arya bilang, Pak saya belajar sholat, berarti belajar tentang Islam. Ya, sholat, terus belajar tentang puasa, belajar tentang zakat, belajar tentang haji dan umroh, ya itu belajar tentang Islam. Atau ada nanti padanan katanya, kata-kata lain daripada Islam itu adalah syariat. Kata-kata lain dari iman itu adalah akidah. Kata-kata lain dari ihsan itu adalah akhlak. Coba Bapak lihat padanan katanya. Boleh Anda lihat di sini ya. Iman itu padanannya adalah akidah. Jadi kalau Anda belajar iman, belajar akidah, eta keneh. Pak Abdi belajar akidah, eta teh belajar iman teh ya, gitu. Nanti di perguruan tinggi itu ada bahasa lain, ilmu kalam atau ilmu tauhid. Tauhid itu dari bahasa wahada yuwahidu tauhidan. Wahid itu artinya satu. Jadi belajar tauhid artinya belajar tentang keesaan Allah. Nyata akidah teh, keimanan teh, keyakinan teh gitu. Baik, sahabat-sahabat, satu sedikit-sedikit ya. Jadi belajar rukun agama itu satu belajar iman. Iman itu ilmunya disebut ilmu akidah atau ilmu keimanan atau ilmu kalam atau ilmu tauhid ya, atau ilmu tauhid. Nanti ketika belajar ilmu tentang
akidah ini, belajar ilmu tauhid ini, golongan-golongan yang membahasnya banyak, yang ada persilangan pendapat di dalamnya. Nah, saya tidak akan terlalu jauh ke golongan ini ya. Mungkin Anda pernah mendengar ada istilah Syiah, golongan Syiah. Ya. Kemudian ada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah. Nah, ini sedikit saja, nggak usah diperdalam. Jadi, ini golongan-golongan ini adalah golongan-golongan yang membahas tentang teologi Islam atau tentang akidah Islam. Kalau kita yang Sunni, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin yang NU, yang Persis, yang Muhammadiyah itu sama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya ya. Itu biasanya belajar aqwaidul iman ini belajar yang sifat wajib di Allah tuh. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Itu sifat wajib di Allah. Atau misalkan sifat yang ada dalam Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Itu masih belajar tentang keimanan. Anda belajar iman pada Allah, belajar iman pada malaikat, belajar iman pada kitab, itu Anda belajar tentang keimanan. Sampai belajar iman pada qada dan qadar. Ya. Itu belajar tentang keimanan. Oke. Yang kedua, Anda belajar tentang Islam tadi. Islam itu rukunnya ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ilmu yang membahas tentang keislaman itu disebut dengan ilmu syariah. Ya. Atau ilmu fiqih. Ya, jadi sekali lagi, ilmu yang membahasnya disebut ilmu fikih. Nanti dalam pelajaran ilmu fikih ini, Bapak coba cek dulu ke sini ya. Dalam ilmu fikih itu, Anda belajar fikih itu banyak. Ada fikih ibadah. Kelihatan nggak yang Bapak ketik? Kurang besar. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ada fikih ibadah. Fikih ibadah itu apa? Anda belajar sholat, itu kajiannya fikih ibadah. Anda belajar puasa, hari ini puasa, itu fikih ibadah. Jadi sesuatu yang Anda pelajari tentang tata cara ibadah, itu masuknya fikih ibadah. Nah, fikih ini bukan hanya ibadah. Ada fikih muamalah. Apa muamalah? Muamalah ini pergaulan kita dengan sesama manusia juga diatur dalam Islam. Anda pinjam-meminjam, ada nggak aturannya dalam Islam? Oh, ada. Nggak boleh riba, nggak boleh nipu orang. Itu ada. Jual beli bagaimana seharusnya, itu namanya fikih muamalah. Anda bergaul dengan lawan jenis, nanti mau berhubungan yang halal, itu ada namanya munakahat. Jadi fikih pernikahan, atau langsung aja saya tulis ya, fikih nikah. Itu pernikahan juga diatur dalam Islam, nanti ilmunya ilmu fikih. Anda pelajari di sini, siapa yang boleh dinikahi, siapa yang haram dinikahi. Ada nggak yang haram dinikahi? Ada. Adik sendiri nggak boleh dinikahi yang perempuan. Kemudian bibi tidak boleh dinikahi. Ya, keponakan tidak boleh dinikahi, atau misalkan bekas ayah Anda nggak boleh dinikahi nih. Maksudnya bekas ayah gimana? Misalkan anak perempuan, anak laki-laki, dia punya ayah, ayahnya punya istri lagi, misalkan, terus diceraiin, terus dinikah sama Anda, itu nggak boleh. Atau bekas anak ya, nanti ada seorang ayah punya anak laki-laki ini punya istri, dia diceraikan, dinikahi sama ayahnya, itu sama tidak boleh. Diatur dalam Islam, siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Nah, kemudian kalau meninggal, nanti ada harta yang dibagikan. Itu ada namanya fikih waris. Ada fikih waris. Kemudian kalau terjadi konflik, misalkan, terjadi pencurian, ada hukumannya nggak ada. Ya, itu namanya fikih, ada fikih jinayah. Ya, ada fikih yang menjelaskan tentang hukum Islam ya. HI atau hukum Islam nantinya. Jadi fikih ini luas. Fikih ini luas. Pergaulan kita sehari-hari diatur dalam Islam, dalam ilmu fikih di sini ya. Ada dari mulai ibadah, muamalah, nikah, waris, hukum Islam, apalagi Bu Am nanti bisa menambahkan ya. Nah, seringkali dalam fikih ini kita berbeda antara satu dengan yang lainnya. Coba Anda deh, ketika sholat, ayah pakai usolli, ayah pakai usolli. Ada yang sujudnya ketika sujud bacaannya, Pak saya mah subhana rabbiyal a'la, Pak saya mah subhana rabbiyal a'la, memakai wa bihamdihi. Oke, ada perbedaan seperti itu ya. Dalam tarawih saja, dalam tarawih, hari ini ada yang dengan witir 11 rakaat. Ada yang dengan witir 23 rakaat. Ada yang ketika sholat subuh pakai kunut. Ada yang ketika sholat subuh tidak pakai kunut. Nah itu kan wilayahnya wilayah ibadah. Wilayah ibadah ini nanti wilayahnya wilayah syariah.
Ya, oke, wilayah syariah ini. Nanti perbedaan itu terletak pada Anda memegang mazhab yang mana. Ya. Kalau tadi di dalam akidah ada golongan namanya sekte-sekte, ya, saya nggak menjelaskan isinya ya. Tapi kalau dalam fikih itu ada mazhab-mazhab. Mazhab yang populer itu ada 4 mazhab. 1 ada mazhab Maliki, 2 ada mazhab Syafi'i, 3 ada mazhab Hanafi, yang keempat ada mazhab Hambali. Di Indonesia mana yang dipakai? Kebanyakan orang Indonesia memakai mazhab Imam Syafi'i, ya. Ini dia, mazhab Imam Syafi'i. Ini yang dipakai oleh kita. Itu dalam beribadah ya. Jadi kalau perbedaan ini adalah disebutnya perbedaan mazhab. Oke. Satu lagi yang terakhir dari Bapak. Tadi iman itu tentang akidah, tentang keyakinan kita. Golongannya banyak. Perbedaan pendapat di dalamnya juga ada. Kemudian dalam syariah itu dari mulai ibadah, dari mulai pergaulan, jual beli, sewa menyewa, dari mulai pernikahan, dari mulai waris, dari mulai hukum Islam ya. Itu ketika ada perbedaan itu terletak pada perbedaan mazhab ya. Ada Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, perbedaan pemikirannya. Nah, yang ketiga ada ihsan. Coba Bapak ingin tanya dulu di antara Anda, Bapak close dulu ininya ya, stop share dulu. Baik, ada di antara Anda yang tahu nggak tentang ihsan? Padahal ihsan ini adalah core dari ketiga rukun agama ini. Kalau Islam itu tentang tata cara ibadah kita, tata cara bermuamalah kita ya. Tata cara kita berhubungan dengan manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan Tuhan. Kalau iman itu tadi akidah kita, keyakinan kita. Nah, kalau ihsan ini apa sih ihsan? Ada di antara Anda mungkin yang pernah mendengar apa itu ihsan? Ustaz Ucu, Pak. Kumaha? Berbuat kebaikan, sanes Pak. Oke, betul ya. Siapa yang jawab barusan? Nendi, Pak. Aduh, Nendi. Nendi, betul ya. Secara bahasa, ihsan itu adalah berbuat kebaikan. Tadi yang dibilang Firman itu tuh Firman, kebaikan itu adalah ihsan itu. Pak, dengan agama saya jadi baik, itulah ihsan. Jadi ihsan itu secara bahasa betul. Ihsan itu, Hasan itu baik. Jadi kalau ada anak namanya Hasan, itu artinya baik. Sepadan dengan khair. Nama anak Khairuddin, itu artinya kebaikan dalam beragama gitu ya. Khair itu baik. Ihsan itu baik. Ya. Bir juga baik ya. Jadi kalau dalam agama itu bir itu baik, tapi kalau di kita mah bir teh kan naonnya minuman keras gitu. Sepadan yang haram. Sepadan yang AO, vodka, mensen, KTI, bir, arak, whisky, brandy, champagne, blue, gedeng dek lah. Nah, itu bir itu kan dia kalau di kita mah minuman keras. Tuak, Pak. Tuak tanya. Kalau dalam bahasa Arab bir itu baik, kebaikan. Birrul walidain artinya berbuat baik pada orang tua. Bir itu baik. Maka kalau beda bahasa, satu kata itu bisa jadi beda loh. Beda bahasa. Pak. Kenapa? Firaun baik berarti, Pak. Fir'aun itu sebenarnya Fir'aun itu gelar untuk Raja Mesir waktu itu ya. Nah, jadi tidak semua bahasa Arab itu baik. Engke Anda punya anak saha namina Siti Jahannam. Abong hayang bahasa Arab ngaran Siti Jahannam kan jelek juga gitu ya. Nah, jadi ada kata dalam bahasa Arab itu yang mungkin dalam bahasa kitanya satu kata tapi artinya bisa beda. Contoh apa? Junun. Anda pernah mendengar kata junun ya? Junun itu dalam bahasa Arab artinya gelo. Gila junun itu. Tapi di bahasa Sunda, junun itu bagus loh. Sok gerak orang tua kalau anaknya mau sekolah, sok sekolah teh sing jarunun. Maksudnya mah sing jujur kan kalau bahasa Sunda. Tapi bahasa Arab, junun itu artinya gelo gitu. Jadi kalau ada anak disuruh sok, jang sekolah teh sing jarunun. Namun di bahasa Arab kan makan sok, jang sekolah teh sing garelo gitu. Padahal junun itu artinya adalah jujur gitu. Karena beda bahasa, nanti artinya bisa beda gitu. Oke. Kembali lagi. Ihsan itu apa tadi artinya ihsan? Baik ya. Sepadan dengan bir. Tapi secara istilah yang namanya ihsan itu, ini kajiannya tasawuf. Ihsan itu adalah engkau beribadah atau engkau melakukan sesuatu, tapi engkau merasa ditatap oleh Allah. Itu ihsan. Sahabat-sahabat, ayeuna nuju zoom ya. Jujur, merasa tidak dari tadi Anda sedang ditatap oleh Allah. Itu. Merasa, Pak. Nah, yang merasa bagus itu berarti ihsannya sudah keren itu. Kalau setiap saat Anda merasakan ada CCTV yang memantau Anda,
Ada raqib atid yang senantiasa mencatat. Anda merasakan Allah Maha melihat. Ketika sholat saja Anda rasakan Allah Maha melihat. Itu Anda sudah punya ihsan. Dan itulah inti dari beragama. Tadi misalkan ketika Anda dalam fikih itu ada sholat. Anda sholat tidak merasakan ihsan, tidak merasakan ditatap oleh Allah, maka sholatnya terasa hambar loh. Coba jujur, sholat pasti hambar. Kalau tidak merasa ditatap oleh Allah. Anda sekarang sedekah Anda tidak merasa ditatap oleh Allah, tidak merasa dinilai oleh Allah, ingin dinilai oleh makhluk, sia-sia sedekahnya, enggak jadi amalan akhirat tuh. Anda belajar melakukan kebaikan hanya ingin profit oriented dunia saja, keuntungan dunia saja, tanpa melibatkan Allah dalam aktivitas Anda, tanpa merasakan ihsan itu, maka semua itu hanya jadi amalan dunia yang kosong saja. Maka jangan salah, nanti di akhirat ada orang yang buka buku catatan amal, nol sadayana, nol semuanya. Ya Allah, kan saya di dunia sholat, saya di dunia berbuat baik, saya di dunia berkarya, saya di dunia bermacam kebaikan saya lakukan. Tapi ihsannya nggak ada. Anda nggak merasa ditatap oleh Allah, hati ini nggak dikonekkan ke Allah, aktivitas Anda tidak diniatkan karena Allah, maka semuanya jadi nol gitu. Maka ihsan ini adalah core dari beragama Anda. Ya, jadi kalau sudah merasa dilihat oleh Allah, baru ada dorongan untuk berbuat kebaikan. Jadi dorongan berbuat baik atas dasar ihsan itu adalah dorongan berbuat baik karena Anda merasa ditatap oleh Allah. Mungkin hari ini Anda berbuat baik, tapi tidak merasa ditatap oleh Allah. Itu belum termasuk dalam kategori ihsan. Jadi ihsan itu adalah berbuat kebaikan atas dorongan Anda ditatap oleh Allah. Anda puasa, Anda menikah. Kenapa? Karena ingin dinilai baik loh oleh Allah. Terlepas makhluk mencaci, terlepas makhluk memuji. Ketika makhluk memuji, tidak jadi tinggi hati. Ketika makhluk mencaci, tidak jadi sakit hati. Kenapa? Karena hatinya sudah digantungkan ke Allah. Gitu. Dan so, kalau semua kebaikan Anda ingin dipuji makhluk, nggak semuanya muji itu. Sekarang Anda sekarang buat video, share aja di YouTube. Apa semuanya like? Nggak semuanya. Ada yang dislike juga. Kalau semua kebaikan kita ingin dipuji makhluk, jangankan kita yang tidak sempurna, Nabi Muhammad saja yang sempurna, itu ada yang mencaci. Nabi Muhammad saja yang sempurna, ada yang nggak suka. Apalagi kita, makhluk yang tidak sempurna. Ya, maka berbuat kebaikanlah hanya karena Allah. Itu namanya ihsan. Bapak kembali lagi ke slide ya. Ada sedikit lagi yang ingin Bapak sampaikan. Mana tadi? Nah ini ya. Jadi ulangi lagi, jadi ihsan ini ujung-ujungnya adalah perbuatan baik atau akhlakul karimah. Kita menyebutnya akhlak yang baik. Ilmu yang mengkaji tentang ihsan ini adalah ilmu tasawuf ya atau ilmu akhlak. Coba di antara sahabat-sahabat, kalau ada yang meninggal dunia, cik doa anak kumaha biasana. Innalillahi. Benar innalillahi. Innalillahi. Selain innalillahi, Allahumma gfir lahu. Betul, Allahumma gfir lahu. Kalau ada yang meninggal ya, kumaha ta doana tah? Semoga ya amal ibadahna ditampi Allah. Siapa yang menyebut Semoga selalu dalam naungan rahmat Allah. Dicaangkeun di alam pakuburan Pak. Husnul khotimah. Dicaangkeun alam kuburna Pak. Disimpan di sisi Allah. Tangna Pak. Ditampi iman Islamna Pak. Oke, siapa yang menyebut terakhir ditampi iman Islamna barusan? Abi Pak. Oke, Dimas. Rata-rata kalau orang meninggal itu benar ya. Udah dicaangkeun kuburna, mugia ditampi ibadahna, mugia ditampi iman Islamna. Baik, sampai di sini dulu Bapak ingin jelaskan. Kalau ada yang meninggal, Anda akan menyebutkan semoga diterima iman Islamnya. Kenapa ihsannya tidak ikut di sana? Padahal rukun agama yang 3 ini core-nya ada di ihsan. Ini katanya dulu, nah ini dulu nih sejarah nih ya. Orang-orang kita ini dijauhkan dari agamanya. Sudah dijauhkan dari agamanya, dijauhkan pula dari inti agamanya. Negara kita dijajah pernah oleh siapa? Belanda, 300 berapa tahun kita dijajah Belanda. Belanda itu tidak mau kita dekat dengan agama Islam. Karena kalau mengenal Islam lebih dalam, nanti ada jihad. Mengenal Islam lebih dalam, semangat beragamanya kuat, maka mereka akan kalah. Gitu ya. Aceh itu negara terakhir yang dijajah kan.
Karena kuat sekali itu Aceh. Kenapa? Karena Aceh ini memiliki semangat beragama yang sangat tinggi. Sampai Belanda saat itu menyuruh satu utusan yang pintar agama, paham bahasa Arab. Sampai ulama kita pun belajar sama dia. Padahal bukan orang Islam katanya. Nyamar. Namanya Snok Khoronye. Snok Khoronye itu, nanti kalau Anda ke rumah Cut Nyadin di Aceh, itu ada foto Snok Khoronye. Snok Khoronye ini utusan Belanda yang paham agama. Tujuannya apa? Paham agama Islam, tapi untuk mengobrak-abrik ajaran Islam. Nah, salah satunya adalah memisahkan antara Islam dengan kehidupan. Anda belajar seni contoh. Ya, udahlah seni mah seni, we ulah dihijikan jeung agama, itu ajaran dari Snok Khoronye yang memisahkan semua urusan dunia dengan urusan agama. Baheula kahayang Belanda, agama teh tong dibawa dina kahirupan. Contoh, Anda berpolitik, udah nggak usah bawa-bawa agama, ini mah politik. Padahal di dalam agama Islam pun ada politiknya, siasah namanya, fikih siasah itu ada. Udah, jangan bawa-bawa seni dalam agama. Padahal agama pun membimbing seni supaya lebih terarah gitu. Itu ajaran Snok Khoronye itu begitu. Jadi mendikotomikan, memisahkan ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Supaya umat Islam jauh dari keislamannya. Termasuk tadi, semoga diterima iman Islam. Nah, ari ihsana ka mana? Geus lah ihsana mah tong dibawa, sumputkeun we. Umat Islam tidak boleh tahu tentang ihsan ini. Kenapa? Kalau tahu tentang ihsan berarti tahu tentang ruh beragama gitu. Sebab ihsan ini adalah merasa diawasi senantiasa oleh Allah, apapun karena Allah saja gitu. Jadi kita ini ingin dijauhkan dari pokok agamanya, dijauhkan dari Qur'annya, termasuk dijauhkan dari ihsannya ini. Jadi kemana mau aya nu meninggal dunia, mudah-mudahan diterima iman, Islam, ihsannya. Karena rukun agama ada berapa tadi? Ada 3. Ada ihsannya juga. Satu lagi dari Bapak tadi, terkait ihsan ini, yang melahirkan akhlak mulia, nanti ilmunya disebut ilmu tasawuf. Pak, dalam ihsan ini, bagaimana caranya agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, agar kita dalam beribadah ngerasa bahwa saya ibadatnya karena Allah, merasa lebih dekat lagi dengan Allah, sehingga mudah berbuat baik. Nah, itu ada ilmunya. Namanya ilmu tasawuf atau ilmu thariqah. Ilmu tarekat ya. Ilmu thariqah, kita menyebutnya tarekat atau ilmu tasawuf. Di Indonesia atau di dunia, ilmu thariqah ini banyak. Ada TKN, mungkin Anda pernah mendengar Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah di Suryalaya, dulu ada Abah Anom ya. Ada Thariqah Syazaliyah. Ini thariqah ini satu jalan agar orang lebih cepat dekat dengan Allahnya. Itu namanya ilmunya ilmu thariqah. Jadi Bapak ingin simpulkan apa yang disampaikan dalam pertemuan ini. Anda disebut beragama kalau 3 pilar agama Islam ini ada dalam diri Anda. Apa 3 pilar itu? Ada iman, terkait akidah, ilmunya disebut ilmu akidah atau ilmu kalam, ilmu tauhid. Nanti golongannya banyak, disebutnya sekte-sekte. Ya, sekte-sekte itu adalah golongan-golongan maksudnya. Ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membahas tentang keimanan ini. Kalau di kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada juga Islam. Islam ini intinya adalah tentang syariat. Bagaimana menjalankan Islam itu sendiri itu ya. Ada ilmunya disebut ilmu fikih atau ilmu syariat. Ada fikih ibadah, tata cara kita ibadah. Ada fikih muamalah, tata cara bergaul dengan manusia. Ada munakahat, ada waris. Nanti yang membahas ilmunya ada beberapa mazhab golongan. Ada Maliki, Hanafi, Syafi'i. Maka nanti jangan terlampau kita pahareng-hareng otot lah kalau berbeda pendapat tentang masalah fikih ini ya. Nah, ada juga nanti ihsan. Iman Islam itu ujung-ujungnya harus berbuah akhlak mulia atau ihsan itu sendiri ya. Nanti yang menjadikan kita bisa lebih baik itu ada caranya, ada thariqahnya, ada jalannya. Nah, thariqah-thariqahnya banyak di dunia, ada Naqsabandiyah, ada Syazaliyah dan yang lain sebagainya. Baik sahabat-sahabat semuanya, dari penjelasan Bapak tadi itu ada satu hadis yang ingin Bapak sampaikan. Ada yang pernah mendengar enggak? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Hanya saja kata Rasul, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Jadi tujuan Nabi Muhammad diutus ke dunia sahabat untuk apa? Menyempurnakan akhlak. akhlak. Oke. Kalau Bapak balik lagi ke screen tadi, Nabi Muhammad itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlak itu ada pada poin mana? Iman, Islam atau ihsan? Ihsan.
Jadi Nabi Izan, Pak. Muhammad itu diutus supaya akhlak manusia itu jadi beradab, jadi baik. Ya, karena dulu orang Arab itu terkenal dengan kejahiliahannya dalam akhlak kan. Jadi supaya manusia berakhlak baik, itulah tujuan Nabi Muhammad diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Lalu Pak, gening ini ada ibadah, gening ada muamalah, gening ada waris, gening ada aturan-aturan ini. Ibadah itu ada, sholat itu ada, puasa itu ada, haji itu ada, tujuannya supaya akhlak manusia menjadi lebih baik. Sekarang Anda melaksanakan ibadah puasa, tapi akhlak tidak berubah menjadi lebih baik, berarti ada masalah dengan puasa Anda. Ada sholat tujuannya apa? Di antara sholat tujuannya kan selain ibadah, mendekatkan diri pada Allah, tujuan sholat itu apa? Tujuan sholat itu diantaranya adalah supaya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Terus sekarang sholat dijalani, tapi STMJ, sholat terus, maksiat dikeureuy. Gening pas sholatnya nggak ngefek, berarti ada masalah dengan sholat Anda. Karena tujuan sholat, tujuan puasa, tujuan yang lain itu adalah supaya manusia beradab, supaya akhlaknya baik gitu. Jadi core ujung-ujungnya itu adalah akhlak supaya lebih baik lagi. Ini ya yang Bapak sebutkan tadi, cabang-cabang dari rukun agama itu. Kalau Islam ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau iman ada iman pada Allah, malaikat, pada kitab, pada Rasul, pada kiamat, pada qada dan qadar. Ada satu pertanyaan dari Bapak. Siapa yang bisa jawab? Di kelas 10 itu ada materi tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, itu masuknya ke kajian mana itu? Ustadz Ucup, sok. Ihsan. Ket. Oke, Alfi ya bagus. Ke kajian ihsan atau kajian akhlak. Kemudian di kelas 12 kemarin Anda belajar tentang di kelas 11 kemarin Anda belajar tentang tata cara menyolatkan jenazah. Itu masuknya pada mana? Islam. Islam ya. Islam yang merupakan bagian dari fikih ibadah. Di kelas 10 Anda belajar tentang tata cara haji dan umroh. Itu masuknya ke mana? Iman, Pak. Iman, Pak. Iman. Iman. Di kelas 10 Anda belajar tentang tata cara haji dan umroh. Masuknya ke mana? Iman, Pak. Iman. Islam. Salah. Tentang Islam. Kan tata cara. Oh, Islam, Pak. Tata cara beribadah itu dikaji dalam konsep Islam. Oke. Islam, Chow. Di kelas 11 Anda belajar tentang riba. Tidak boleh dalam jual beli, dalam pinjam meminjam itu ada riba. Yaitu ketika meminjam Anda lebih dari pinjaman Anda. Itu masuknya Akhlak. Halo. Akhlak. Akhlak, Pak. Halo. Kan. Akhlaknya saya. Coba lihat lagi. Ini. Islam. Ya, jadi riba itu bagian dari muamalah. Muamalah itu jual beli. Dalam jual beli itu tidak boleh tipu, tidak boleh riba. Dalam perbankan itu tidak boleh riba. Ya. Iya, Pak. Jadi harus bisa mengkaplingkan ini. Jadi ini couplingnya coupling mana gitu. Oke, satu lagi pertanyaan. Ketika awal puasa, kemarin kan puasa kita mulainya hari apa? Hilap dari Senin. Selasa. Selasa, Pak. Selasa. Hari Selasa. Kemarin Selasa. pernyataan yang mulai puasa hari Senin, yang Muhammadiyah puasa hari Selasa, yang Islam KTP langsung lebaran. Jauh KTP. Langsung lebaran Islam KTP. Oke, kalau penentuan awal puasa, suka berbeda kan? Ada perbedaan lah. Ada yang berbeda jujur. Terus ada tarawih yang 11, ada tarawih yang 11. Itu masuk pada aspek mana itu?
Islam. Islam. Islam ya, aspek fikih. Islam. Fikih. Islam Pak, Islam. Islam. Sok naon deui atuh nya pertanyaan anak. Islam Chow. Ya agama eta. Baik, sebelum Bapak Islam. pertanyaan dulu enggak? Silakan bagi siswa yang ingin bertanya, boleh menulis di room chat atau raise your hand ya, menggunakan menu raise hand di Zoom masing-masing. Silakan. Ya, siap. Silahkan, Chow. Sedayana. Chow. Sok atuh Agis atuh. Bapak Ustadz Agis Subrono enggak? Silakan kalau ada yang ditanyakan tentang rukun agama tuh Wibawa Arif mau nanya. Oke, Wibawa Arif. Silakan, ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Ramdan. Wibawa Arif. Wibawa. Sok bawa, sok bawa. Kapencet meureun teh mah. Para. Silakan. Bagi yang ingin bertanya, mumpung sekarang ada Pak Ramdannya, ini saat yang tepat. Sambil menunggu bertanya, Bapak tanya satu lagi supaya coupling keilmuan Anda dalam Islam ini jelas. Ya. Pak Ramdan yang bertanya, silakan Pak. Sambil nunggu Bu Kori ya. Nama enggak Pak? Yang nanya. Ketika puasa, kalau Anda diperintahkan puasa, tata cara puasa itu ini loh, harus menahan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari sampai maghrib. Itu kajiannya ilmu apa? Fikih. Ya, itu bagian dari Islam. Nah, ternyata kalau Anda puasa itu bukan hanya nahan haus lapar dahaga, Anda dilarang ketika puasa itu nggak boleh marah, nggak boleh ngomongin orang. Ketika puasa nggak boleh gibah. Ketika puasa harus nahan nafsu. Ketika puasa harus menjaga pandangan mata. Itu kajiannya. Ihsan, Pak. Ihsan, Pak. Ihsan Chow. Ihsan. Jadi di dalam Ihsan. satu ibadah itu 3 rukun ini harus ada. Bukan berarti Pak, berarti lamun dina salat mah ngan fikih hungkul. Enggak. Ketika Anda sholat, itu fikihnya tata caranya ada. Ketika sholat, Anda harus paham Fatihahnya, harus paham bacaannya, harus paham tata caranya. Tapi ketika sholat juga, Anda merasa dilihat oleh Allah, itu namanya fikih. Itu namanya ihsan. Selesai sholat, Anda menyampaikan kebaikan pada orang, kan selesai sholat, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda nggak boleh mencelakakan orang kanan kiri Anda, nggak boleh zolim, nggak boleh ngebully. Nah, itu kan masuknya ke ihsan, ke akhlak gitu. Jadi dalam satu ibadah itu fikihna aya, akhlakna aya. Silakan. Itu ada Vite mau tanya. Bertanya Ibu Suli ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kangen dengan kelas 12 saya. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bertemu 3 tahun yang lalu. Boleh bertanya Pak Ramdan ya? Tadi nyambung ada sejarahnya, jadi saya cukup tertarik. Ya, Cuma pertanyaan saya tidak itu. Pertanyaan saya atau mungkin pernyataan sedikit adalah kalau tanggung jawab masuk mana ya Pak? Ihsan mungkin ya Pak, tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab dalam masalah apa? Misalkan begini, ini sudah kelas 12, mereka para siswa, mereka punya tanggung jawab tentu saja, punya tanggung jawab juga harus berdisiplin, ada hubungannya dengan pembelajaran misalkan bersekolah, itu masuk mana ya Pak? Oke. Tanggung jawab itu masuk ke dalam ihsan ya, masuk ke dalam kategori akhlak tadi. Sebenarnya tiga-tiga ada. Kalau orang dia imannya kuat, akidahnya kuat, ya. Kalau akidahnya kuat kan dasar agamanya itu karena Allah. Ya, kalau dasar akidah itu nggak jadi semuanya tuh, ya. Jadi tanggung jawab itu atas dasar akidah dia karena Allah. Terus dasar-dasar ihsan juga, ihsan dia merasa tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia loh, pada Allah. Contoh misalkan gini ya Bu Suli, seorang suami istri itu kan kalau dalam rumah tangga itu ada sakinah dan mawadah ya. Mawadah warohmah nantinya ya. Mawadah wangenah katanya yang ketiganya, yang keempatnya. Kalau mawadah itu cinta, kalau mawadah itu cinta, kalau rohmah itu kasih sayang. Apa kita dengan kasih sayang?
Baik, baik. Berarti begini Pak, maksudnya nyambung dengan para siswa kan berarti mereka harus bertanggung jawab, berdisiplin, kan begitu ya Pak? Coba agak disindir sedikit Pak, ini sudah kelas 12 soalnya. Jadi bagaimana mereka harus memiliki giroh yang tinggi, mereka sudah kelas 12, tanggung jawab mereka seperti apa? Siapa tahu nih, mereka-mereka itu masih ada tunggakan-tunggakan tertentu, padahal sih harusnya sudah selesai kan, sebentar lagi tinggal menerima apa ya, kelulusan karena kan mereka ini ya apa sih corona gitu ya, angkatan kedua angkatan corona begitu. Jadi seharusnya mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi. Bentar lagi kan mau ini ya, mau kelulusan. Tinggal satu lagi langkah ujian sekolah. Semoga mudah-mudahan ke depannya nih teman-teman yang lain ikutan gitu. Saya cek itu partisipasi hanya 100, padahal kan kelas 12 nggak cuma 100 loh ini. Kuatnya cuma 100 ujungnya. Kuatnya cuma 100. Oh, kuotanya cuma 100. Ya, ini Oh, juga pantas Ya. lah. Kuotanya cuma 100. Berarti Belum mendingan di-upgrade dulu lagi, ya. Bu. Belum 13 di-upgrade ke depannya lagi, Bu. lebih. Oke, sip. Cuma ya mudah-mudahan ke depannya sih lebih baik gitu aja. Apalagi kelas 12 gitu. Tanggung jawab, disiplin dan lain-lain gitu. Jangan sampai menyesal dari Rizky Dimas. Kebetulan yang kelihatan Rizky Dimas kenal lagi. Itu aja sih Pak, cuma pingin mengeluarkan suara saja. Saya sudah lama tak bersua sama siswa. Atur nuhun Pak. Gimana Ibu, sehat Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Atur nuhun Ibu. Sehat terus Bu. Iya. Kutukan sejarah Bu, jangan lupa Bu. Kutukan sejarah Bu, awas Bu jomblo Bu. Ya Bu. Terima kasih. Ibu pernah Bu. ngutuk aku Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah dijawab ya Pak Ramdan ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Bu Nur, silahkan. Bu Nur Ilah. Mangga Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan katsir atas kesempatannya. Ya, tadi Masya Allah apa yang disampaikan oleh ini sangat ya membuka pikiran. Ini apa namanya, saya akan tanya mengenai bahasa gitu ya. Seperti ini, jadi bagaimana caranya gitu ya. Jadi untuk apa ya, mengkonsistenkan. Jadi biar puasa itu bermakna ya, bermakna. Karena apa? Karena selama ini ya hanya sebagai rutinitas gitu ya, apa namanya, ketemu tahun depan berpuasa, jadi hanya menahan lapar dan haus gitu ya, seperti itu. Tapi makna yang sebenarnya puasa itu kadang kita tidak memahami ya. Nah, ini pribadi juga gitu ya, bagaimana caranya untuk apa ya, puasa itu lebih bermakna. Jadi tidak sia-sia gitu ya, seperti itu. Nah, biar apa ya, ya puasanya itu bermakna. Tidak seperti misalkan puasa sih iya ya, tapi tidak sholat, tidak tadarus Al-Qur'an gitu ya. Kemudian tapi tadi ya melakukan riba ataupun korupsi dan sebagainya gitu ya. Tapi dalam keadaan puasa. Nah, apa namanya, untuk menahan kepada ya diri kita gitu ya, diri kita agar tetap puasa itu memiliki apa sih makna yang sebenarnya, biar diterima pahalanya gitu, seperti itu. Itu mungkin Pak Ustadz apa namanya pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Ramdan. Oke Bu Kari. Terima kasih Bu Rita. Jadi sahabat-sahabat semuanya, puasa itu yang Ramadan hukumnya apa? Wajib ya. Puasa Senin Kamis sunnah, puasa Ramadan wajib. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib Pak. Jangan sampai hanya melaksanakan satu kewajiban, tapi kewajiban lain Anda tinggalkan. Anda melaksanakan Ramadan, satu kewajiban Anda laksanakan. Tapi begitu mau sholat duhur, aduh asal ditinggalkan duhurnya. Begitu maghrib, aduh tunduh, tinggalkan maghrib. Nah, jadi satu wajib Anda kerjakan, tiba-tiba wajib yang lainnya Anda tinggalkan. Padahal di Ramadan ini adalah bulan pelipat gandaan pahala. Oke, itu satu. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, jangan sampai Ramadan ini menjadikan kita lemah, letih, lesu, leles, lemes, loyok, letoy. Ada puasa Pak, abdi mah bobo, tidur aja. Enggak, banyak karya besar yang lahir di Ramadan. Perang Badar dulu yang dipimpin oleh Rasulullah dan para sahabat, itu perang Badar dimenangkan pada bulan Ramadan.
yang masuk perangnya sedang puasa. Penaklukan Andalusia, sekarang namanya Spanyol, oleh Tariq bin Ziyad, itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian jangankan yang jauh, di negara kita saja, Indonesia 17 Agustus 45, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan, yang malam harinya gadang nyusun teks proklamasi, pagi-paginya harus proklamasi, dengan semangatnya itu sedang puasa. Yang ngerek benderanya sedang puasa. Orang-orang lari berbondong-bondong ke lapangan Ikada, kalau tidak salah ya, juga sedang puasa. Mereka semuanya berpuasa di bulan Ramadan, tapi bisa menghasilkan karya besar. Jadi Ramadan puasa tidak menjadikan kita lemah untuk melaksanakan karya dan kewajiban yang lainnya. Makanya yang namanya puasa itu secara bahasa adalah imsak, menahan. Tapi ingat, secara fikih tadi, puasa itu menahan dari haus, lapar, dan dahaga. Serta kalau menahan dari berhubungan di siang hari. Tapi bukan hanya itu, kata Imam Ghazali, puasa itu akan lebih bermakna kalau ada yang disebut dengan menahan panca indera. Nanti disebutnya puasa khawas, puasa orang-orang khusus. Kalau hanya menahan haus lapar saja, kayak kita mungkin ya. Tapi ada lagi puasa yang lebih hebat. Tahan haus lapar dahaga, juga tahan panca indera. Kalau mata selama ini mungkin hanya ngegame saja, hanya mabar saja ya. Kalau mata selama ini hanya nonton video YouTube saja, maka di Ramadan ini tahan ya. Alihkan ke baca Quran, alihkan ke yang baik-baik gitu. Kalau mata yang selama ini masih jelalatan, ayo tahan. Kalau telinga yang masih diumbar dengerin yang lagu-lagu yang maksiat, ayo tahan. Ketika Ramadan perbanyak denger yang baik-baik. Kalau langkahan kaki sering melangkah ke tempat maksiat, ayo tahan. Itu namanya puasa orang-orang khusus. Ada nggak Pak yang lebih hebat dari puasa orang khusus? Ada. Namanya khawasil khawas. Puasa orang-orang istimewa. Siapa orang-orang istimewa? Yaitu orang-orang yang puasanya nahan haus lapar dahaga iya, nahan panca indera iya, juga menahan pikiran dan hati. Mungkin Anda ketika ngedengerin Zoom ini, pandangan matanya ngelihat ke Zoom ya, tapi Anda nggak lintasan pikiran. Tiba-tiba ngelintas aja di pikiran, ingetan gitu. Nah, disebut. Nah, itu gitu tanya. Tiba-tiba ada gerentas di hati itu. Atau Anda sedang ngelamun, sedang diam, sedang chattingan. Tiba-tiba ada terlintas di pikiran. Nah, puasa dalam tingkat istimewa ini adalah puasa menahan pikiran dan hati dari lintasan pikiran negatif. Tiba-tiba ketika chattingan, lalu ada keinginan Anda terlintas untuk berbuat maksiat. Ketika buka HP, terlintas di pikiran, ada pikiran untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Baru melintas, belum dieksekusi itu kemaksiatan. Baru terlintas, Anda istighfar. Astagfirullah, saya sedang puasa. Tiba-tiba Anda yang laki-laki nongkrong keluar. Ada perempuan cantik, rambut hitam terurai indah mempesona, hidung mancung kayak Lady Diana, bibir tipis kayak Mona Lisa, dada lebar kayak parabola, pinggul bersiul bagai biola, sanajan cokor jebrak siga Maradona gitu ya. Pokoknya lihat Awas ya. Nah, Anda melihat perempuan tidak makan, Anda tidak minum kan? Ya. Anda ngelihat, ketika melihat tiba-tiba terlintas di pikiran mau berbuat kemaksiatan nih. Contoh mau berbuat maksiat. Baru di pikiran terlintas saja untuk berbuat maksiat, yang ningali terus-terusan baru terlintas di pikiran. Anda sudah bilang, astagfirullah, saya sedang puasa. Tiba-tiba ketika ngeriung, teman ngomongin orang, kita tuh mau nimbrung ngomongin orang, baru terlintas mau ngomongin orang, kita istiqomah langsung. Sedang puasa, belum sampai ke ngomongin orang baru terlintas itu sudah di-cut gitu. Jadi itu Bu Nur, mungkin kita sharing ya. Jadi puasa dalam tingkat tinggi ini adalah bukan hanya nahan haus lapar dahaga, kita tahan panca indera kita, mari kita tahan pandangan kita dan hati kita. Juga selain itu, mari kita berkarya karena banyak karya besar yang lahir di bulan Ramadan. Puasa tidak menjadikan kita menjadi alasan untuk lemah, untuk letih, untuk berleha-leha gitu. Tetap semangat kawan-kawan. Semangat yang lainnya kalau masih ada. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Wibawa Arif. Apakah orang beriman lebih baik daripada orang yang baik? Karena ada orang yang beriman belum tentu baik. Contohnya seperti membantu satu sama lain, dan orang baik belum tentu beriman. Gimana itu Pak? Baik, pertanyaan sangat bagus sekali. Kalau orang itu baik, itu tadi masuk ke dalam kolom mana? Ihsan ya. Orang Pak Ihsan. Bentar ya. Di Ramadan ini ada non-muslim mau bantu kita. Non-muslim bagi-bagi sembako. Itu kan berbuat baik ya. Tapi kan dia tidak punya iman. Betul tidak?
tidak punya akidah. Akidahnya nggak sama lah dengan kita. Apa yang membuat lampu? Yang membuat lampu pertama teh siapa teh? Thomas Alva Edison. Ya. Nah, itulah pokoknya yang membuat lampu. Ini manfaatnya banyak sekali. Dia berbuat baik, tentu nilai kebaikannya kan banyak di dunia. Mungkin kalau royalti dia sudah banyak royalti lah gitu ya, karena dia penemu pertamanya. Nah, jadi kebaikannya itu banyak. Maka nanti kebaikan itu dalam bahasa Arab Bapak bilang tadi kan bisa khairun, bisa hasanun. Ihsan itu adalah kebaikan yang didasari oleh atas dasar akidah yang benar. Jadi ihsan itu adalah kebaikan yang kita keluarkan, yang kita berikan, yang kita lakukan atas dasar kita merasa ditatap oleh Allah, atas dasar akidah yang benar gitu. Kalau Anda hanya berbuat baik tanpa didasari akidah yang benar, tanpa didasari ihsan merasa ditatap oleh Allah, maka kebaikan itu hanya jadi kebaikan dunia saja. Makanya kata pertanyaan tadi, Pak, mana yang lebih baik? Orang yang mana? Orang yang beriman atau orang yang berbuat kebaikan? Ya, kalau dilihat dari sini berarti orang yang beriman. Tapi orang beriman itu pasti akan melahirkan kebaikan gitu loh. Tapi orang yang melakukan kebaikan belum tentu dasarnya iman. Gitu. Terus Pak, ada orang beriman tapi tidak melakukan kebaikan, berarti imannya tidak sempurna. Antara akidah dengan ihsannya tadi nggak terkonek gitu. Karena orang beriman itu pasti berbuat baik. Karena iman itu kan di hati, di lisan, tapi dibenarkan juga oleh perbuatan kita. Gitu ya. Baik, Pak Ramdan, terima kasih. Wibawa, cukup pertanyaannya mudah-mudahan terjawab ya. Pak, saya juga ingin bertanya, boleh nggak Pak ya? Mangga bukan. Gimana ya cara, bisa kasih tips-tips nggak nih Pak, biar iman kita tuh tetap stabil di tingkat tinggi gitu ya Pak. Kadang soalnya hari ini misalnya, aduh saya kayak gini ngajinya 1 juz misalnya, terus hari ini tercapai nih 1 juz, besoknya aduh males deh kayak mau nonton drama Korea dulu gitu. Jadi kadang iman itu naik turun gitu. Gimana ya Pak biar tetap konsisten gitu. Ada tipsnya nggak nih Pak? Terima kasih Bu tadi pertanyaannya. Jadi kalau sahabat-sahabat merasa imannya naik turun, berarti kita normal, kita manusia. Karena yang namanya manusia itu kan imannya naik turun. Yazid kan naik turun. Kalau yang imannya stagnan, imannya itu tetap aja gitu, itu malaikat. Jadi malaikat mah kalau disuruh sujud aja, karena nggak punya nafsu kan. Malaikat itu benar wae tidak pernah salah. Jadi ada makhluk Allah ini yang benar selamanya benar, nggak pernah salah. Siapa? Malaikat. Jadi sahabat, kalau di rumah Anda ada orang atau ada seorang istri lihat suaminya teh bener, nggak pernah salah, kudu curiga. Itu malaikat gitu. Tapi yang selalu benar kan malaikat. Ada juga yang selalu salah, yang selalu ingkar, siapa? Iblis. Tapi kita manusia, ada bisikan baik, ada bisikan jahat. Ada kalanya iman itu naik, ada kalanya turun. Nah, yang harus kita jaga adalah kalaupun naik yang setinggi-tingginya. Kalaupun turun, jangan sampai ngagejeret gitu loh. Iman KKM gitu ya Pak ya. Gitu ya. Kalaupun turun ada M-nya lah, malasnya atau ada apanya, manusiawi kan, tentu ada nafsu yang dituruti itu. Tapi jangan terlalu ngagejeret. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama qawiyul azmi. Misalkan di Ramadan ini, Pak saya ingin istiqomah tilawah Quran. Bagaimana caranya? Adalah qawiyul azmi. Qawiyul azmi itu adalah punya niat yang kuat. Niat yang kuat. Niat ini adalah satu motivasi yang sangat kuat dari diri kita. Ada motivasi internal, ada eksternal. Kalau dari internal dalam Islam disebutnya niat, dorongan yang kuat itu ada di niat. Ya. Yang kedua, selain niat, ada bi'ah salihah, ada lingkungan yang mendukung. Nah biasanya niat Anda nih sudah benar nih. Wah, pokoknya nama Ramadan ini saya mau khatam Quran. Tiba-tiba lingkungan tidak mendukung. Karena dia baca Quran baru beberapa ayat, ada teman ngagador, jalan-jalan yuk. Dia jalan-jalan gitu ya. Jadi ada lingkungan yang tidak mendukung di sana. Maka di sana perlu partner untuk saling mengingatkan. Dalam Islam itu, kalau Anda imannya ingin kuat, kalau Anda amal solehnya ingin bagus, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Amanu, iman, dan amilus solihat, amal soleh itu bisa naik terus kalau ada tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kalau ada saling mengingatkan di antara kita. Maka penting yang namanya partner dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu Bu Karim mungkin ya. Jadi azam yang kuat, lingkungan yang baik, terus ada komitmen teman satu sama lain saling mengingatkan. Itu diantaranya bisa menjadi kita tetap semangat. Ya ada faktor internalnya, motivasinya, ada eksternalnya dari teman kita. Baik, Pak Ramdan, terima kasih banyak. Ini pada pertanyaan lagi.
Dari Muhammad Firman Nur Hakim. Mangga. Punten Pak, mau bertanya, kan saya tuh warung. Kebetulan di rumah saya sekarang ada pasar tonggeng. Terus ada yang beli kopi seduh sama rokok. Pertanyaan saya, dosa nggak ya apabila menjual makanan atau minuman di bulan puasa? Oke. Anda menjualnya di mana dulu gitu ya. Kalau menjualnya di stasiun kereta api tidak jadi masalah. Kalau menjualnya di bandara nggak jadi masalah. Kalau menjualnya di terminal jadi masalah. Kenapa nggak jadi masalah? Saya bilang, satu, yang membeli di sana non muslim boleh nggak berbuka? Boleh, dan mereka mah nggak puasa tuh ya. Dua, ada nggak yang boleh berbuka di puasa ini? Ada. Siapa? Yang safar di perjalanan. Ya. Wa in kuntum ala safarin. Apa ya? Kalau kamu sedang ada di perjalanan atau wa in kuntum maridun au ala safarin, kalau kamu sakit dan ada di perjalanan, itu boleh kamu berbuka. Maka kalau Anda memberikan misalkan jualan untuk orang yang sedang safar, misalkan karena kehausan lalu dia membeli, Anda tidak berdosa karena orang safar boleh berbuka. Tapi tiba-tiba Anda tinggal di lembur sendiri, kemudian buka warung, sengaja nih, buka restoran, buka rumah makan. Dan Anda tahu bahwa yang membeli itu adalah seorang muslim yang bukan sedang sakit, yang bukan sedang dalam perjalanan. Nah, Anda berdosa nanti karena menyediakan orang untuk berbuka di siang hari. Tapi kalau jualannya di sore hari atau jam 3 subuh, itu bagus. Kenapa? Itu menjelang orang berbuka dan menjelang orang sahur. Sebenarnya Islam tidak menutup jalan pintu rezeki kita dari menjual makanan. Bisa kan menjualnya di waktu sahur, atau bisa menjualnya di waktu akan berbuka gitu. Atau misalkan, kalau Pak kan saya jualannya kopi, atau bisa malam hari, atau bisa berjualannya dengan berjalan yang lainnya gitu ya. Jadi gitu ya, tergantung nanti target marketnya untuk siapa. Karena boleh siang hari itu ada orang yang berbuka. Bapak karena ini waktu masih mau menerima pertanyaan atau gimana ya Pak? Satu lagi ya. Masih. Satu lagi. Dari Agisna ya. Assalamualaikum Pak, saya Agisna. Saya mau bertanya kalau misal mimpi basah di siang hari apakah batal puasa? Aduh, mimpi basah. Wah, ini pada pemantapan kalau Si Agis astagfirullah. Bapak rek nanya heula ya. ini ada di materi pemantapan Bapak. Kacau Agis. Bagus pertanyaan sekali. Istighfar Gis, istighfar Gis, istighfar. Mana Agis? Mana Agis? Coba Agis jawab dulu nih. Mana Agis? Belum Bapak Ya, Pak. jawab. Mana videonya? Mana videonya Agis? Agis? Agis atau siapa Ya, aja Pak. boleh jawab ya. Agis atau siapa aja boleh jawab. Kalau mimpi basah, terus Anda kan wajib adus, benar nggak? Benar Ya. Pak, benar Pak. Ya. Keluar SMK 10 tuh bisa adus-adus acan. Jangan sampai keluar SMK 10 tuh bisa adus acan. Malu nanti ini. Nah, kalau adus mandi besar, kalau wudu, kalau mimpi basah, Bapak mau tanya sebelum menjawab itu kajiannya apa? Islam, iman atau ihsan? Oh, kata kajian nama Anda mandi besar, Anda wudu, ya Anda bersuci nih toharoh, kemudian Anda bekal, Anda wudu, Anda keluar mimpi basah, Anda mandi besar ya. Itu kajiannya kajian naon tah? Islam, Pak. Islam. Ya, kajian Islam itu nanti fikihnya fikih ibadah. Karena sebelum orang sholat kan harus toharoh, harus bersih. Betul tidak? Nah, itu nanti itu adus itu kajian ibadah. Kalau mandi besar, mimpi basahnya itu karena memang tidak disengaja, kita tidur di siang hari, tiba-tiba secara alami dia keluar, ya calon gubernurnya keluar, maka itu Calon presiden. tidak jadi salah. Ya batal tepat puasanya henteu batal eta mah. Tapi kalau misalkan Anda basahnya itu karena memang dipancing dari awal, contoh misalkan keur puasa tiba-tiba muka video teu pararuguh. Kade eta mah batal pahalanya juga hidup. Tahu kada cau. Alpi, eta Alpi. Kada jaket cau. Kada jaket cau. Firdan seperti suta. Mohon dikondisikan ya. Maafkan teman-teman saya, Bu. Pak Ramdan punten masih di mute Pak. Oh, sorry. Sampai mana tadi Bu Kori? Udah lama di mute-nya? Calon gubernur, Pak. Oke, jadi kalau misalkan mimpi basahnya itu karena alami, itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Anda tinggal adus, Anda lanjutkan. Jangan pun begitu, Anda lupa makan saja kan tidak membatalkan puasa. Lanjutkan saja puasanya. Ya, lanjutkan saja puasanya.
Ada pertanyaan dari Bapak. Kalau vaksin batal tuh puasana? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak batal ya. Kalau infus batal nggak puasanya? Batal, Pak. Enggak. Batal. Enggak. Disebut Batal. puasa itu kalau masuk ke dalam 5 lubang Anda. 1 lubang hidung, 2 lubang mulut, 3 lubang telinga, yang keempat lubang kemaluan di bawah. Ada yang masuk salah satu dari 5 lubang ini, batal. Anda makan minum itu batal. Punten ya, kuping terlalu dalam itu bisa membatalkan. Ngorong nepi ka jero itu batal puasana. Tapi kalau di lidah, nih lidah nih ya. Lidah ini kalau hanya dicap saja, dicap pengrasa itu tidak batal. Asal jangan sampai masuk ke gorgoroh. Maka teteh-teteh yang perempuan kalau bantu ibunya memasak, takut masakannya terlalu asin atau takut masakannya hambar, maka suka dicoba dulu kan, diletak geula ka dieu, kemudian Anda rasakan oh pas, ludahkan lagi. Itu tidak membatalkan puasa karena tidak masuk sampai ke tenggorokan ini. Tidak masuk, ya. Nah, Pak, kenapa kalau ngorong sampai kemana? Ngorong tepi ka jerona buat batal, Pak. Kan ada yang masuk ke lubang kita, ya. Kalau ada yang masuk Enggak kerasa, Pak. Nanti asup. curugna atau Anda pakai fix inhaler lah gitu, jangan ngorong atau dia pakai fix inhaler karena flu, itu bisa membatalkan puasa kan ada rasa yang masuk ke dalam tubuh Anda. Tapi kalau itu tidak membatalkan puasa, betul tadi ya, kecuali infus. Ada yang mengecualikan katanya kalau infus membatalkan. Kenapa? Karena infus itu memasukkan sari makanan ke tubuh kita. Nah itu kajiannya kajian fikih sama. Pak, kenapa? Kalau wudhu kan kalau bersihan hidung itu kan harus dihisap gitu Pak. Gimana itu Pak? Itu ketika wudhu Anda kumur, Anda istinsyak, menghirup air ke hidung, itu hukumnya sunnah. Sebenarnya rukun wudhu itu kan sudah tahu ada 6 ya. Niat, basuh muka, tangan sampai sikut, kepala, kemudian kaki. Membasuh telinga, kemudian menyela-nyela air ke tangan, kemudian istinsyak dan kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dalam puasa Anda nggak istinsyak juga tidak apa-apa. Atau kalaupun mau jangan dihirup airnya, cukup bersihkan bagian luarnya saja. Karena kalau dihirup itu bisa membatalkan. Sikat gigi batal tuh Pak. Sikat gigi batal lamun ditelek jeung odol nanya. Nah, tapi kalau hanya sikat gigi saja itu hukumnya makruh. Itu mungkin. Pak, mau nanya. Bapak sebentar, mohon maaf ya anak-anak sebentar. Bapak, apa ini akan dilanjutkan lagi karena masih ada pertanyaan atau cukup sampai 1,5 jam ya Pak? Udah cukup 1,5 jam ya? Iya. Gimana Pak? Kalau Bapak mau melanjutkan, saya tutup dulu. Biar lanjut, Pak. Dapat pahala, Pak. Bentar. Kalau Bapak mau melanjutkan, saya tutup dulu sesi sekarang. Nanti silakan Bapak bisa melanjutkan lagi bersama anak-anak. Oke. Terima kasih Bu Kori. Sebentar saya tanya dulu ke Bu Aam ya. Bu Aam, gimana masih mau setia melanjutkan? Bu Aamnya masih di mute, punten Pak Opik. Live YouTube, guys. Pak Opik. Bentar, jangan pada ngomong dulu. Bu Aam masih mau Bu Aam. Bu Aam, itu suaranya nggak kedengaran, di mute, masih di mute. Udah di unmute belum ya Pak Opik, punten. Udah ada suara Ibu. Oh ya udah. Udah, iya. Mana masih dilanjutkan, Bu Aam? Dilanjutkan atau cukup dulu sekian untuk sesi sekarang? Waktunya sampai jam berapa ini? 1,5 jam, Ibu. Tapi kalau mau dilanjutkan silakan, nanti saya dan Pak Opik closing dulu gitu. Nanti Ibu dan Bapak silakan bisa melanjutkan ke pemantapan berikutnya. Oh ya udah, Mangga, lanjutkan aja Pak Ustadz. Oke, dilanjut ya. Lanjutkan Bu, biar dapat pahala. Siapkan US Bu Kori. Iya. Di kelas sama Bu Kori saja, nanti Bapak akan melanjutkan untuk pengarahan US PAI-nya ya. Oh iya, Mangga. Baiklah anak-anak dan Pak Ramdan, Bu Aam, dan peserta lainnya yang hadir. Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu yang Masya Allah ya, bermanfaat. Saya tarik kesimpulan ya, jadi tadi Pak Ramdan sudah membahas tentang disebut beragama saat kita memiliki 3 pillar of Islam. Salah satunya itu adalah iman, yang keduanya Islam, dan yang terakhir adalah ihsan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua bisa memanfaatkan momen ini untuk
mendapatkan ketiganya sekaligus gitu sampai ke core-nya tadi kata Pak Ramdan, core-nya itu adalah di ihsan. Itu ya. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah hadir, guru-guru yang sudah hadir, peserta didik yang telah hadir saat ini. Jika ada teman-temannya yang tidak bisa join room meeting saat ini karena partisipannya ternyata terbatas hanya untuk 100 peserta, recordingnya nanti akan kami share di YouTube program Kalian Seni Broadcasting dan Film. Juga saat ini ada live on YouTube-nya di channel program Kalian Seni Broadcasting dan Film. Nanti bisa diinformasikan ke teman-temannya ya. Oke, sesi satu ini kita tutup dulu. Nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Ramdan dan Bu Aam. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kori dan juga Pak Ramdan yang sudah memaparkan materinya. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah hadir dan kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama dan nanti akan dilanjutkan ke sesi kedua ya Pak Ramdan. Terima kasih. Mungkin langsung saja saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Ramdan selaku pemateri ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan juga bisa menjadi bekal nanti untuk ujian sekolah. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya sebagai host pamit undur diri dari hadapan anak-anak dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya izin lift ya, tapi Taufik masih standby selaku host untuk mengatur jalannya Zoom meeting ini. Terima kasih semuanya. Semoga Pak Ramdan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak jangan dulu keluar ya.